Belum lama ini, dunia dihebohkan dengan wafatnya Paus Fransiskus hingga terpilihnya Paus Leo ke-14. Namun, tahukah kalian bahwa umat Katolik juga pernah memiliki seorang paus yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan gereja di masa yang sekarang ini? Ia adalah Paus Yohanes ke-23. Memiliki nama kecil Angelo Giuseppe Roncalli, lahir di Sotto il Monte, Italia pada tanggal 25 November 1981. Ia terpilih menjadi paus untuk memimpin gereja Katolik seluruh dunia pada tanggal 25 Oktober 1958. Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Dalam masa kepemimpinan yang singkat namun bersejarah, kurang lebih hanya sekitar 4 tahun. Namun, Paus Yohanes ke-23 dikenal dengan julukan Paus yang baik atau dalam bahasa Italia Il Papa Buono karena kehangatan, kesederhanaan, dan juga kebijaksanaannya, serta atas pengaruh yang diberikannya kepada gereja yang dapat dikenang sampai di masa yang sekarang ini. Angelo Roncalli lahir dari sebuah keluarga petani miskin di Italia Utara. Semenjak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaan dalam iman dan belajar keras di seminari. Ia ditampilkan menjadi pastor pada tahun 1904 dan terus menunjukkan dedikasinya dalam pelayanan. Selama karirnya, ia ditugaskan sebagai diplomat Vatikan bagi beberapa negara seperti Bulgaria, Yunani, Turki, dan Prancis. Pengalaman yang dimilikinya dalam skala internasional ini membuatnya menjadi sosok yang terbuka, toleran, dan bijak dalam berdialog lintas agama dan budaya. Pada tahun 1953, ia diangkat menjadi Patriark Venesia atau seseorang yang memimpin keuskupan agung di Venesia, Italia. 5 tahun kemudian, setelah wafatnya Paus Pius ke-12, Angelo Roncalli terpilih menjadi paus secara mengejutkan pada usianya yang ke-76 tahun. Paus Yohanes ke-23 dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang hangat dan merakyat. Ia membuka Konsili Vatikan II pada tanggal 11 Oktober 1962 untuk memperbarui gereja Katolik supaya relevan dengan dunia modern dengan membawa semangat Aggiornamento. Aggiornamento diambil dari bahasa Italia yang berarti pembaharuan. Semangat Aggiornamento diusung oleh Paus Yohanes ke-23 supaya gereja dapat terus beradaptasi seiring dengan tantangan dan perubahan zaman yang terjadi di dunia. Paus Yohanes ke-23 mengadakan Konsili Vatikan II karena ia ingin supaya gereja terus melakukan pembaruan dengan tradisi yang ada. Ia juga ingin supaya gereja terus terlibat dalam isu-isu sosial yang ada di masyarakat dan dapat mempererat persatuan umat Kristiani di seluruh dunia. Konsili Vatikan II ini kemudian diteruskan oleh penerusnya, yaitu Paus Paulus ke-6, dan ditutup pada 8 Desember 1965. Ia juga menulis ensiklik Pacem in Terris yang menekankan tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan dialog antar agama yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Paus Yohanes ke-23 memiliki visi yang sangat kuat, yaitu menjadi jembatan antara tradisi dan pembaharuan, serta membawa wajah gereja yang semakin terbuka, ramah, dan juga penuh belas kasih. Visi tersebut tercantum dalam moto kepausannya, yaitu Obedientia et Pax, yang berarti ketaatan dan damai. Misi atau langkah nyata untuk menggapai visinya tersebut dilakukannya dalam beberapa hal, seperti mengadakan Konsili Vatikan II yang membuka wajah baru bagi gereja untuk menghadapi tantangan di dunia modern, lalu dokumen Pacem in Terris yang menjadi satuan perdamaian lintas iman dan bangsa, serta gaya hidupnya yang sederhana, murah senyum, dan menjadi contoh bagi semua kalangan. Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Paus Yohanes ke-23 mengajarkan bahwa kesucian tidak harus berarti hal yang besar. Ia mengatakan bahwa berikan sedikit kebaikan setiap harinya. Sedikit demi sedikit, dunia akan berubah.
Ia pun juga meyakini bahwa gereja harus menjadi wajah yang terbuka bagi seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa kita tidak sedang menjaga iman seperti museum, tetapi kita harus menjadi taman yang hidup. Keteladanan yang diberikan oleh Paus Yohanes ke-23 ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, memperjuangkan perdamaian, dan terus memberikan kebaikan apapun yang kita bisa kepada semua orang melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 3 Juni 1963, Paus Yohanes ke-23 wafat karena menderita kanker perut. Dunia bersedih, bukan hanya umat Katolik saja, namun seluruh pemimpin dunia dan juga para pemeluk agama lain, karena melihat dirinya sebagai duta cinta kasih dan perdamaian. Pada tahun 2000, ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, ia dikanonisasi menjadi santo oleh Paus Fransiskus. Warisannya terus hidup dalam hati umat sampai saat ini, melalui semangat keterbukaan dan pelayanan yang dilakukannya kepada semua orang. Santo Yohanes ke-23 bukan hanya paus pemimpin umat Katolik saja, namun ia menjadi tokoh inspiratif yang dicontoh bagi seluruh umat di dunia. Melalui gagasan dan juga semangat hidupnya, ia berani untuk membuka jendela bagi gereja dan dunia. Semoga kita terinspirasi untuk terus menebarkan cinta kasih, harapan, dan juga pembaharuan seiring dunia yang terus berubah. Perché penso che non ci sia niente così dolce in una famiglia come l'innocente di un bambino e così sapere che passi almeno per la bocca di uno che ha il compito di rappresentare ufficialmente questa unione dell'uomo, dell'anima con Dio, che li ricorda bene. Poi, d'altra cosa volete che io vi aggiungo? È più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. E parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. Si dice ma il Papa rappresenta, diciamo, il governo, per così dire, la direzione della Chiesa Cattolica, ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo e se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di 20 secoli, non si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che hanno la professione, diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi. Se rappresenta il nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve rappresentare.